Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Giska di sini. Nah, Bu Giska akan mengajarkan mapel pengolahan dan penyajian makanan. Materi apa ya yang akan Bu Giska berikan hari ini? Yaitu tentang kaldu atau bahasa Inggrisnya stok. Kira-kira isi materinya apa aja ya? Kita akan belajar di mapel pengolahan dan penyajian makanan kelas 11 ini. Materinya adalah tentang kaldu atau bahasa Inggrisnya stok. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi stok atau kaldu pada hari ini. Pertama, ada pengertian kaldu. Kedua, ada fungsi kaldu. Ketiga, ada penggolongan kaldu. Bahan-bahan dasar apa aja yang digunakan dalam pembuatan kaldu? Alat-alat apa aja yang digunakan dalam pembuatan kaldu? Bagaimana prosedur pembuatannya? Dan teknik penyimpanannya. Sebelumnya, apakah kamu pernah dengar kata kaldu atau stok? Kira-kira apa ya yang di benak kita? Kaldu ini cair, seperti kuah, Bu. Ya, benar, tapi yang benar apa ya? Kaldu merupakan hasil rebusan dari perebusan tulang atau daging yang ditambahkan dengan sayuran yang disebut mirepoix dan bumbu-bumbu yang disebut bouquet garni. Tulang dan daging ini akan memberikan rasa dan ciri khas pada kaldu, sementara sayuran atau disebutnya mirepoix akan memberikan aroma pada kaldu, dan bumbu-bumbu atau yang disebut bouquet garni akan meningkatkan rasa pada kaldu. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya pengertian dari kaldu itu apa? Fungsi kaldu itu apa aja sih? Kita akan bahas menjadi 4 poin. Poin pertama, sebagai bahan penyedap pada masakan tertentu. Kedua, sebagai bahan dasar dalam pembuatan sup. Selain bahan dasar pembuatan sup, juga sebagai bahan dasar dalam membuat saus. Yang terakhir, sebagai perangsang alat pencernaan sehingga membangkitkan selera makan kita. Penggolongan kaldu itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada white stock dan yang kedua ada brown stock. Bedanya apa sih? Seperti yang kita lihat di gambar, white stock itu kaldu yang berwarna putih dan lebih jernih dibandingkan dengan brown stock. White stock itu hasil dari rebusan dan sayuran yang dihasilkan tanpa proses penggosongan terlebih dahulu sebelum direbus. Maka dari itu hasil dari white stock berwarna jernih dan putih karena tanpa digosongkan terlebih dahulu sebelum direbus. Kebalikannya dengan brown stock yang kita lihat berwarna coklat seperti air teh, merupakan kaldu yang berwarna coklat terbuat dari rebusan tulang dan sayuran yang sudah digosongkan terlebih dahulu sebelum direbus. Nah, warna coklat yang dihasilkan itu merupakan hasil dari bahan-bahan stok yang sudah digosongkan terlebih dahulu. Jadi, perbedaan utama dari white stock dan brown stock adalah dari perbedaan pembuatannya. Kalau white stock itu tanpa proses penggosongan, jadi langsung direbus saja bahan-bahannya. Kalau brown stock itu bahan-bahannya digosongkan terlebih dahulu, baru direbus. Seperti itu ya anak-anak perbedaannya. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk brown stock digosongkannya dengan cara apa? Kalian bisa menggunakan oven atau dibakar terlebih dahulu tulang dan sayur-sayurannya hingga
berwarna coklat gosong baru direbus. Sudah paham ya sampai sini? Selanjutnya, bahan-bahan apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan kaldu? Ada beberapa bahan dalam pembuatan kaldu. Yang pertama, pastinya tulang. Tulang itu merupakan bahan utama dalam pembuatan kaldu. Tulang apa aja yang bisa dipakai? Antara lain tulang sapi muda atau yang disebut veal, tulang ayam atau chicken, tulang ikan atau fish, dan tulang kambing atau lamb. Bisa juga menggunakan daging, tetapi bahan ini relatif jarang dalam pembuatan kaldu, karena yang seperti yang kita tahu ya, harga daging itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan tulang. Jadi bahan daging ini jarang digunakan dalam pembuatan kaldu. Yang selanjutnya ada bahan penyedap terdiri dari dua, yaitu mirepoix dan bouquet garni. Yang keempat, produk-produk asam. Produk asam ini digunakan hanya pada saat membuat brown stock atau kaldu coklat. Produk-produk asam yang digunakan itu bisa tomat atau pasta tomat. Dan yang terakhir adalah air. Air merupakan bahan utama juga dalam pembuatan kaldu. Digunakan untuk mensimmer semua bahan makanan. Sebelumnya Ibu pernah bilang ada dua bahan yang disebut mirepoix dan bouquet garni. Kita akan bahas di sini. Pertama ada mirepoix. Mirepoix itu apa sih? Tulisannya M-I-R-E-P-O-I-X, mirepoix, tetapi kita bacanya mirepoix. Mirepoix itu adalah sayuran nabati yang terdiri dari bawang bombay, wortel, dan batang seledri. Perbandingannya juga 4:2:1. Nah, mirepoix ini sebagai nilai penting loh dalam pembuatan kaldu karena bisa menambahkan cita rasa pada kaldu itu. Selanjutnya ada bouquet garni. Bouquet garni itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia, buket berarti suatu ikatan yang terdiri dari batang daun bawang, daun thyme, bay leaf, dan lada butir yang diikat menjadi satu. Seperti yang kita lihat di layar, bentuk buket garni itu bisa bentuk saset yang warna putih dibungkus dengan kain atau diikat dengan tali. Bouquet garni ini merupakan bahan yang penting juga dalam pembuatan kaldu karena menambahkan aroma dan cita rasa pada kaldu yang akan kita buat. Alat-alat apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan kaldu? Yang pertama ada stockpot. Stockpot ini digunakan untuk merebus dan menyimmer tulang. Selanjutnya ada roasting pan. Roasting pan ini digunakan untuk mencoklatkan tulang atau penggosongan tulang terlebih dahulu sebelum direbus dalam pembuatan brown stock. Nah, kalau kalian ingin menggosongkan tulangnya dengan menggunakan oven, gunakanlah roasting pan ini. Selanjutnya ada chopping board atau bahasa Indonesianya talenan yang sering kita temuin di dapur rumah kita masing-masing. Gunanya itu untuk alas memotong baik tulang yang besar ataupun tulang yang kecil dan sayur-sayuran seperti wortel, bawang bombay, batang seledri yang akan kita gunakan dalam pembuatan kaldu. Selanjutnya ada vegetable knife, ada pisau pastinya untuk memotong. Kalau vegetable knife dikhususkan untuk memotong sayuran. Sayuran yang dipakai dalam pembuatan kaldu sudah disinggung sebelumnya, ada wortel, ada bawang bombay, dan batang seledri. Pisau yang kedua ada bone knife yang disebut pisau tulang, ukurannya juga lebih besar, fungsinya juga untuk memotong tulang agar lebih kecil. Selanjutnya ada perforated spoon, digunakan untuk mengangkat busa atau lemak yang mengapung di permukaan kaldu.
Kita lihat bentuknya menyerupai sendok yang ada bolong-bolong di tengahnya. Nah, fungsinya untuk menyaring ya, busa atau lemak yang ada di kaldu kita. Selanjutnya ada temicloth, kain yang untuk menyaring kaldu, untuk menyaring ampas-ampas yang tidak diperlukan dalam pembuatan kaldu. Selanjutnya ada conical strainer, saringan yang berbentuk kerucut untuk menyaring kaldu atau ampas-ampas yang tidak diperlukan lagi, karena seperti yang kita tahu kaldu itu bersih, jadi ampas-ampas mirpoa dan ampas-ampas bouquet garninya sudah tidak kita gunakan lagi. Kita sudah membuat kaldu nih, kira-kira kaldu yang baik itu seperti apa ya? Ada kriterianya untuk kaldu putih dan kaldu coklat. Untuk white stock, seperti yang ada di gambar, pasti kaldunya berwarna jernih, bening, tidak berlemak atau berminyak. Makanya dalam pembuatan kaldu, jika muncul lemak atau minyak yang mengapung di atas kaldu kita, sebaiknya kita saring dengan bersih. Selanjutnya, kriteria hasil kaldu yang baik untuk brown stock, karena warnanya agak coklat dan seperti air teh yang sering kita minum, warnanya kurang lebih sama seperti itu, bersih dan jernih juga, dan tidak berlemak. Nah, fungsinya temicloth dan perforated spoon dan conical strainer adalah untuk menyaring lemak, minyak, ampas-ampas yang sudah tidak diperlukan pada hasil kaldu. Teknik pembuatan kaldu atau stok, kalian bisa scan barcode di sini atau tulis ulang link YouTube-nya dan kopikan di browser kalian. Di sini lengkap, ada teknik pembuatan kaldu atau stok, white stock maupun brown stock. Setelah kaldunya jadi, kira-kira cara penyimpanannya bagaimana sih? Nah, teknik penyimpanan kaldu atau stok terdiri dari stok dapat disimpan dalam kulkas atau lemari pendingin pada temperatur 1-4 derajat Celcius. Kira-kira kalian tahu nggak sih kulkas yang bersuhu 1-4 derajat Celcius itu ada di mana? Kalau kalian punya kulkas 2 pintu, kulkas yang bertemperatur 1-4 derajat Celcius itu kulkas yang ada di pintu bawah. Nah, kalau kalian mau lebih lama lagi, kalian bisa simpan di dalam freezer. Freezer itu kalau kalian punya kulkas 2 pintu, ada yang di kulkas pintu atas. Pastikan stoknya harus benar-benar dingin sebelum disimpan di lemari pendingin maupun kulkas bawah ataupun kulkas atas, karena agar kulkas kalian tidak cepat rusak. Gunakan tutup stok pot untuk mencegah benda-benda asing masuk ke dalam stok. Nah, selanjutnya setiap kaldu yang akan disimpan, berikan label dan tanggal pembuatan setiap stok yang akan disimpan, agar di kemudian hari kita sudah tahu nih, kaldu ini dibuat pada tanggal 1 Januari, stok yang kedua dibuat 1 Februari, jadi kalian bisa tahu. Nah, sudah selesai kita materi stok hari ini. Terima kasih. Oh iya, ada quotes dari Wolfgang Puck. Dia berkata bahwa cooking is like painting and writing song. Just as there are only so many notes or colors, there's are only so many flowers. It's how you combine them that sets you apart.
Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran tentang kaldu dan stok pada hari ini. Kalau kalian suka, silahkan share, subscribe, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Dadah!